Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Ibnu. Jadi di sini aku mau jelasin chapter 5. Jadi yang pertama itu nomor E E5.7. Jadi poin utamanya itu di sini Suma itu merupakan anak usaha dari Fabian. Nah, Fabian tuh uh, ngejual uh, merchandise dengan markup itu 10% ke si Suma gitu, dan Suma tuh ngejual ke pihak ketiga gitu gitu tapi beberapa itu belum kejual gitu. Nah, oke. Dan ditemukan data-data ya kayak gini lah. Ini rangkumannya. Oke, selanjutnya apa sih yang perlu kita cari itu? Nah, yang pertama itu nomor satu ya. Jadi berapa sih nilai yang harus dihitung untuk sales, nilai penjualan yang dikonsolidasi ke income statement. Oke, jadi simpelnya ini ada rumusnya juga. Jadi consolidated sales itu sales dari Fabian, intinya total sales di sini dikurangi dengan sales intercompany gitu. Jadi pengurangan sales intercompany ini bertujuan supaya nggak ada yang namanya double counting gitu. Jadi pengakuannya tuh satu doang gitu. Jadi nggak ada perhitungan ganda. Oke. Jadi gampang banget cara ngitungnya. Jadi kan ini sales dari Fabian sama Suma itu udah diketahui, yaitu Fabian tuh 2.200.000 dan Suma 1.700.000. Ya udah, keduanya tinggal ditambah dan dikurangi intercompany sales, yaitu sebesar 550 gitu. Nah, selanjutnya ini untuk nomor 2, di mana kita disuruh ngitung berapa sih cost of sales yang harus dikonsolidasi gitu. Jadi gimana sih ngitungnya? Ya. Jadi sama gitu. Kalau tadi kan pakai sales, jadi kan ini kalau cost of sales itu ya sama aja kayak COGS di sini. Jadi keduanya bakalan dijumlah dulu dan dikurangi nantinya sama intercompany sales gitu. Dan tapi ini juga harus memperhitungkan berapa sih uh, per apa ya persediaan atau merchandise yang udah dijual pihak ketiga gitu. Jadi apakah ada gitu merchandise yang belum kejual di pihak ketiga? Kalau ada yang belum kejual itu maka nggak boleh dikonsolidasi, nggak boleh diakui karena memang belum kejual dan masih satu grup lah ibaratnya. Jadi masih satu perusahaan. Jadi nggak bisa. Nah, di sini kita ketahui bahwa unrealized profit beginning ini untuk tahun lalu ya. Di tahun lalu itu ada yang unrealized itu 10.000. Tapi ternyata udah kejual nih yang 10.000. Maka di sini ya dimasukin juga. Jadi yang unrealized profit beginning itu sebagai pengurang dari cost of sales-nya, dan yang unrealized profit ending itu sebagai penambah gitu. Jadi ditemukan hasil segini 2.950.000. Oke, lanjut yaitu nomor E5.8. Ini simple aja aku ngerjainnya.
Jadi Wikan itu sudah mengakuisisi 80% kepemilikan dari Budi TBK gitu. Nah, selama 2014 Wikan tuh ngejual merchandise ke Budi senilai 1 juta dengan gross profit 20%. Nah, Budi itu 90% dari merchandise-nya tuh udah dijual ke third party gitu, ke pihak ketiga, dan telah melaporkan net income sebesar 400.000. Nah, disuruh nyari berapa sih income dari Budi gitu yang dapat diakui oleh Wikan. Di sini cara ngitungnya langsung aja, kan net income Budi itu 400.000 gitu. Ya udah langsung dikali dengan kepemilikan dari Wikan ke Budi gitu, yaitu 80%. Maka ini which dan nantinya langsung dikurangi sama unrealized profit di ending inventory. Nah, ini senilai dengan merchandise yang belum terjual gitu. Selanjutnya yaitu berapa sih non interestnya gitu, non controlling interestnya. Jadi buat ngitung non controlling interest juga simpel banget. Jadi kan langsung dikali aja net income Budi sama 20%-nya, yaitu 20% NCI-nya. Oke, lanjut di nomor yang P5.1. Jadi PAM Corporation ya, itu telah mengakuisisi 90% dari Sun dengan book value-nya tuh 3.600.000 di 2016 awal gitu. Dimana ya pokoknya inilah banyak info-infonya. Nah, kita disuruh prepare laporan income konsolidasian sama return earning statement gitu. Oke. Jadi di sini kepemilikan PAM itu ke Sun itu 90%, NCI-nya 10%. Gitu. Pokoknya ini info-infonya. Ini ada di sini. Oke. Nah, adjusted trial balance ya ini sama kayak di sini gitu. Ada unrealized-nya juga gitu. Nah, consolidated sales itu dihitung dari total sales. Ya sama kayak tadi. Jadi total sales PAM sama Sun itu dikurangi dengan intercompany sales. Dan COGS juga sama cara perhitungannya itu, dan ketemu consolidated net income. Nah, nantinya bakalan dimasukin ke sini. Nah, sales di sini itu sebesar consolidated sales yaitu 18.700, terus cost of sales-nya juga COGS gitu, dan hingga consolidated net income di sini. Nah, jadi di sini menghitung langsung consolidated sales dikurangi consolidated COGS dikurangi dengan other expenses, dan ditemukan net income
Table to controlling interest-nya itu sebesar 2.464. Oke. Nah, selanjutnya untuk return earning. Jadi akan udah diketahui return earning awalnya di 2017 itu sebesar 2.208. Nah, ini didapat dari dividen ditambah return earning tambah dengan ini. Oke. Sorry. Dividen ditambah dengan return earning dikurangi net income attributable to control interest. Karena kenapa dikurang? Karena nanti masuknya di sini, di langsung sini. Oke. Selanjutnya ini dividen Hinyapam 1000 dan diperoleh hasil dari which sepertinya ini salah perhitungan. Oke. Harusnya ini dividen nggak masuk sih. Oke. Diperoleh hasilnya itu 2.692. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.